Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Di kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil kajian kami yang berjudul Penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan siswa sekolah menengah usia 15 sampai 20 tahun. Adapun kelompok kami beranggotakan saya, Aurelia Adventa Ayu Prasinta dari jurusan Computer Science, lalu saudara Galuh Mardiansyah dari jurusan Computer Science, saudara Sujud Hosi Sudarja dari jurusan Computer Science, dan saudari Amelia Hafiza dari jurusan Manajemen. Penelitian kami melatar belakangi perkembangan teknologi digital dan media sosial yang mempengaruhi cara remaja berkomunikasi, di mana media sosial menjadi sarana utama untuk berkomunikasi bagi generasi Z atau Gen Z. Bahasa yang digunakan pun cenderung tidak baku, menggunakan bahasa gaul dan juga bahasa campuran seperti bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing. Karena itu terjadi pergeseran pola penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja, di mana bahasa informal dianggap lebih relevan dan komunikatif dalam lingkungan sosial remaja. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah remaja yang kurang terampil dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baku, di mana kesulitan muncul terutama pada situasi formal, konteks akademik, serta kesalahan yang umum ditemukan terdapat pada ejaan, struktur kalimat, dan juga pemilihan kosakata. Terdapat perbedaan sikap dan juga penggunaan bahasa antara generasi Z dan generasi-generasi sebelumnya. Selanjutnya ada metode penelitian. Kami kali ini menggunakan metode campuran dari kuantitatif dan juga kualitatif. Lalu teknik pengumpulan datanya itu ada dua, dari wawancara dan juga pengisian kuesioner. Untuk respondennya sendiri itu ada 2 guru bahasa Indonesia di SMKS Ibrahimiyah dan SMKS Al-Lutfi Cianjur, dan juga ada 24 siswa berusia 15 hingga 20 tahun, mulai dari murid SMP, SMA, SMK, pesantren, dan juga SMA LN Indonesia Jeddah. Untuk hasil wawancara gurunya sendiri itu yang pertama kemampuan berbahasa lisannya, sekitar 80% siswa belum mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, lalu bahasa yang digunakan masih kaku dan juga sering bercampur dengan bahasa daerah. Lalu juga hanya sekitar 20% siswa yang sudah mampu berbahasa Indonesia secara lisan dengan baik dan juga benar. Poin kedua itu udah kemampuan berbahasa tulisan. Nah, di sini itu sekitar 80% siswa sudah memahami penulisan bahasa Indonesia yang benar, namun masih ditemukan beberapa kesalahan pada tanda baca dan juga huruf kapital. Lalu juga ditemukan siswa kelas 10 yang belum lancar membaca akibat kebijakan kenaikan kelas secara otomatis. Selanjutnya adalah upaya yang telah dilakukan para guru untuk membina siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia selama proses pembelajaran. Yang pertama adalah membiasakan penggunaan bahasa Indonesia selama pembelajaran. Yang kedua, mewajibkan siswa berbicara bahasa Indonesia pada jam pelajaran bahasa Indonesia di kelas. Yang ketiga, melakukan koreksi tugas secara rutin dengan beberapa langkah tambahan. Yang pertama, menandai kesalahan ejaan yang terdapat dalam tugas. Yang kedua, mencari kesalahan tanda baca yang terjadi di dalam tugas siswa. Yang ketiga, kesalahan penggunaan konjungsi dan huruf kapital yang terjadi di dalam tugas para siswa. Lalu, upaya yang terakhir yang dilakukan para guru adalah guru selalu membiasakan untuk menggunakan ejaan yang disempurnakan atau EYD selama proses pembelajaran baik di kelas maupun penggunaan EYD di dalam tugas para siswa. Selanjutnya adalah hasil wawancara kami terhadap beberapa siswa. Yang pertama, seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari bagi para siswa. Hasil data menunjukkan 58% siswa menjawab sangat penting. 38% siswa menjawab penting
4% siswa menjawab cukup penting, dan 0% siswa menjawab tidak penting. Dari hasil data ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa merasa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Lalu yang kedua, bagaimana kepercayaan diri para siswa dalam penggunaan bahasa Indonesia di depan umum? Hasil data menunjukkan 50% siswa menjawab percaya diri, 25% siswa menjawab cukup percaya diri, 17% siswa menjawab tidak percaya diri, dan 8% siswa menjawab sangat percaya diri. Hasil data ini menunjukkan masih ada 17% siswa yang merasa tidak percaya diri. Namun, mayoritas siswa merasa sangat percaya diri untuk menggunakan bahasa Indonesia di depan umum. Yang ketiga adalah bahasa apa yang digunakan oleh para siswa di dalam kehidupan sehari-hari. Hasil data menunjukkan 50% siswa menggunakan bahasa campuran, 47% siswa menjawab bahasa Indonesia saja, 0% siswa menjawab bahasa daerah saja, dan 8% siswa menggunakan bahasa asing saja. Hasil data ini menunjukkan bahwa siswa menggunakan bahasa campuran. Bahasa campuran di sini didefinisikan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa gaul, bahasa asing, atau bahasa daerah sesuai dengan asal daerah dari para siswa masing-masing. Lalu yang terakhir, bagaimana penggunaan ejaan yang disempurnakan di antara para siswa? Dari hasil data menunjukkan sebesar 83% siswa menjawab penting. Lalu 17% siswa menjawab tidak penting. Dari hasil data ini bisa diambil kesimpulan bahwa sebagian besar siswa merasa bahwa penggunaan ejaan yang disempurnakan di dalam penggunaan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari itu cukup penting. Selain hasil wawancara kami terhadap beberapa siswa, kami juga melakukan survei terkait pemahaman kata baku di antara para siswa. Hasil yang pertama adalah 87,5% siswa mampu menjawab kata baku dengan benar. Dari hasil survei kami menunjukkan kata yang paling sering salah diucapkan atau dipilih oleh para siswa adalah kata karir. Oke, baik. Untuk selanjutnya pembahasan berdasarkan hasil wawancara kami bersama guru-guru pemangku bahasa Indonesia dan kuesioner yang telah kami sebarkan dan berhasil diisi oleh para siswa-siswi sekolah menengah usia 15-20 tahun, di mana kuesioner tersebut berisi 12 pertanyaan, terdiri dari 7 pertanyaan umum mengenai data diri mereka. Kemudian 5 pertanyaan lagi merupakan tes ujian kemampuan siswa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam penggunaan bahasa baku. Didapatkan hasil bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sering dan mudah diaplikasikan dalam bentuk tulisan. Menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah standar baku lebih gampang dan lebih sering dilakukan saat menulis daripada saat berbicara. Maksudnya apa? Bahasa Indonesia baku ini adalah bentuk bahasa yang mengikuti aturan resmi seperti ejaan yang benar sesuai KBBI, kemudian tata bahasa atau grammar yang lengkap dan terstruktur, kosakata formal, bukan slang atau daerah,
Penggunaan yang tepat untuk situasi resmi, sekolah, kerja, pidato, dokumen. Nah, mengapa lebih mudah dalam bahasa tulisan? Jadi ada waktu untuk berpikir dan mengedit. Saat menulis, kita bisa merenung, menyusun kalimat, memperbaiki tata bahasa, dan memilih kosakata yang tepat sebelum hasilnya dilihat oleh orang lain. Kemudian apa sifatnya terencana, tulisan seperti makalah, laporan, atau artikel. Biasanya direncanakan untuk konteks formal sehingga penggunaan bahasa baku memang sudah disengaja dan menjadi tujuan. Kemudian apa? Referensi langsung. Kita bisa dengan mudah membuka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau pedoman ejaan untuk memastikan kebenaran. Berikutnya, mengapa lebih mudah? Karena tidak terpengaruh situasi langsung. Tidak ada tekanan untuk langsung merespon seperti dalam percakapan langsung, seperti itu. Kemudian, mengapa lebih sulit dalam bentuk lisan atau berbicara langsung? Itu dikarenakan bersifat spontan dan cepat. Jadi percakapan terjadi secara real time. Otak tuh lebih fokus pada isi dan respon cepat daripada menyusun kalimat yang sempurna menurut kaidah KBBI tadi. Kemudian dipengaruhi kebiasaan dan lingkungan. Kebiasaan menggunakan bahasa gaul dan pengaruh lingkungan sosial lebih kuat dalam percakapan sehari-hari. Jadi secara otomatis kita cenderung menggunakan bahasa yang lebih santai. Kemudian mengapa lebih sulit? Yaitu tuntutan komunikasi yang efisien. Dalam percakapan yang utama adalah pesan tersampaikan. Meskipun dalam kalimat yang tidak lengkap atau kata yang tidak baku, kemudian faktor kecemasan dan emosi, grogi, gugup, dan suasana hati bisa membuat susunan kata menjadi kurang teratur. Kesulitan berbahasa lisan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, lingkungan sosial. Artinya lingkungan tempat seseorang tumbuh dan berinteraksi sangat mempengaruhi kemampuan bahasanya. Misalkan contohnya jika di keluarga, di sekolah, atau pertemanan sehari-hari jarang digunakan bahasa yang formal, kaya kosakata, dan terstruktur dengan baik. Maka seseorang tidak terbiasa dan kurang terlatih untuk berbicara dengan cara tersebut. Sebaliknya, lingkungan yang mendukung percakapan yang baik akan melatih kemampuan verbal. Kemudian faktor lainnya, kebiasaan menggunakan bahasa gaul. Ini artinya terlalu sering dan bergantung pada bahasa gaul dapat menghambat penguasaan bahasa baku atau bahasa formal yang diperlukan dalam situasi resmi. Contoh, kosakata menjadi terbatas, tata bahasa menjadi tidak diperhatikan, dan seseorang kesulitan untuk beralih kode ke bahasa yang lebih formal saat dibutuhkan, seperti dalam presentasi, wawancara kerja, atau diskusi akademis. Faktor berikutnya yaitu paparan media sosial. Artinya konten yang dominan di media sosial mungkin seperti singkatan, bahasa tidak formal, kalimat pendek, dan percakapan tertulis membentuk kebiasaan berkomunikasi yang kemudian terbawa ke dalam bahasa lisan. Contohnya kebiasaan menulis yang, terus kemudian tidak apa-apa, GPP, seperti itu. Atau hanya berkomentar singkat tanpa kalimat yang utuh gitu, dapat membuat seseorang kurang terampil dalam menyusun kalimat lisan yang lengkap dan jelas ketika harus berbicara di dunia nyata. Kemudian di sini
Siswa yang tinggal di luar negeri cenderung lebih sering menggunakan bahasa campuran. Jadi artinya anak-anak sekolah yang hidup di negara asing, jadi bukan negara asalnya, memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mencampur dua atau lebih bahasa dalam satu percakapan atau bahkan dalam satu kalimat. Oke, saya beri contoh ya. Saya kebetulan bekerja di Arab Saudi di Jeddah. Di sini ada 3 sekolah Indonesia, yaitu Sekolah Indonesia Mekah, Indonesia Riyadh, dan yang ketiga Indonesia Jeddah. Arab Saudi merupakan dinasti wisata religius untuk umat beragama Islam di seluruh dunia. Jadi banyak sekali di sini dari berbagai macam negara berkunjung ke sini, bahkan menetap di Arab Saudi. Dan menurut pengetahuan saya ya, yang digunakan sehari-hari di sekolah tersebut adalah bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ada lagi bahasa lainnya. Ya, faktor tersebut dikarenakan ya orang tua mereka yang bekerja di sini itu menikah dengan warga negara asing lain dari luar Arab Saudi, contohnya dari India, Bangladesh, atau kemudian Filipina, Mesir. Nah, itu percampuran negara ini, jadi otomatis anak-anaknya ini menguasai bahasa Indonesia dan menguasai bahasa asing orang tua yang lainnya, seperti itu. Dan di sini ya, di Arab Saudi ini ada bahasa daerah yang sangat-sangat sangat banyak digunakan, yaitu pertama dari Jawa Timur itu ada suku Madura banyak di sini. Jadi bahasa Madura di sini banyak, dan di sekolah juga tuh banyak anak-anak orang tuanya itu berasal dari daerah sana. Kemudian dari Jawa Barat, Sunda sama juga bekerja di sini, punya anak sekolah di Sekolah Indonesia Riyadh, Jeddah, Mekah. Mereka juga berbahasa daerah di sini. Dan yang ketiga itu daerah Nusa Tenggara Barat itu. Banyak sekali ya PMI kita yang bekerja di sini. Jadi ya bahasa yang mereka gunakan itu selain bahasa asing tadi, Arab, Inggris, dan bahasa yang lainnya juga mereka kadang berbicara dengan bahasa Madura, bahasa Sunda, atau bahasa Nusa Tenggara Barat itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya media sosial berperan besar dalam membentuk gaya komunikasi informal remaja. Ini platform seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, Twitter, dan lainnya memiliki pengaruh. YouTube itu memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menciptakan dan menyebarkan cara bicara yang santai, tidak resmi, dan khas di kalangan anak muda. Jadi, apa yang dibentuk oleh media sosial? Yaitu pertama, kosakata dan slang baru. Jadi, kata-kata yang seperti baper, mager, gemoy, itu lahir dan menyebar dengan cepat melalui media sosial. Kemudian yang kedua itu gaya bahasa yang khusus. Jadi kayak penggunaan singkatan ekstrim, kayak gini, GPP gitu kan. Penambahan akhiran yang khas, misalkan uploadin, savin. Jadi struktur kalimat yang meniru percakapan secara langsung. Kemudian norma komunikasi. Media sosial membiasakan remaja dengan percakapan singkat, cepat, penuh emoji, gif, dan kurang memperhatikan ejaan atau tata bahasa formal. Jadi
Mengapa berpengaruh besar? Ini pertama, paparan yang intens. Jadi remaja menghabiskan banyak waktu di media sosial sehingga bahasa di platform platform itu menjadi lingkungan bahasa utama mereka. Kemudian kebutuhan untuk fitting in, menggunakan gaya bahasa yang sedang tren membuat mereka merasa diterima dan terhubung dengan kelompok sebaya mereka. Gaul gitu ya. Kemudian yang ketiga itu karakter platform. Fitur seperti batas karakter di Twitter gitu ya. Atau format video pendek di TikTok itu jadi mendorong kreasi bahasanya itu menjadi singkat, padat, dan sangat menarik. Jadi mereka mengejar yang sesuatu yang bahasa-bahasa yang dipersingkat, lebih padat, dan menarik perhatian mereka di media sosial tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, jadi media sosial itu bukan alat komunikasi, tetapi juga laboratorium bahasa yang aktif menciptakan dan menyebarluaskan gaya komunikasi informal yang menjadi identitas generasi muda. Hal ini memperkuat poin sebelumnya bahwa bahasa lisan, terutama yang informal, sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan digital. Baik, kemudian lembar berikutnya yaitu kesimpulan. Baik, kami menarik kesimpulan bahwa remaja lebih mudah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam komunikasi tertulis. Pertama, yang kedua, komunikasi lisan masih didominasi bahasa campuran. Yang ketiga, penggunaan bahasa gaul dan bahasa non baku menjadi hambatan utama di sini. Kemudian berikutnya adalah diperlukan strategi pembinaan literasi bahasa Indonesia yang pertama adaptif, kedua kontekstual, dan yang ketiga sesuai dengan perkembangan zaman dan dunia digital. Baik, sekian paparan dari kami, presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan bimbingan ibu dosen. Saya ucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.